Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sekarang akan membahas materi yang kedua tentang basic concept of quality. Menurut Seven Gurus of Quality. Jadi kalau pada sesi sebelumnya kita telah belajar definisi mutu menurut dictionary atau kamus, kemudian menurut American Society Quality Control, kemudian menurut ISO 9000. Nah, sekarang kita akan belajar untuk mengerti penjelasan tentang mutu menurut para guru mutu. Jadi di sini Seven Gurus itu merupakan para ahli yang telah diakui mempunyai kontribusi besar di dalam perkembangan sistem manajemen mutu. Jadi tidak semua orang bisa disebut the gurus ya. Ini yang sudah populer dan diakui itu ada 7. Siapa saja mereka? Yang pertama adalah Pak Feigenbaum. Ya, ini bacanya Feigenbaum. Jadi beliau merupakan ahli statistician ya, ahli statistik dari Amerika. Nah, beliau merupakan quality control expert dan seorang businessman. Nah, beliau mempunyai kontribusi besar di dalam menginisiasi lahirnya yang namanya Total Quality Management. Nah, inisiasi beliau itu disebut sebagai Total Quality Control pada tahun 1961. Jadi beliau adalah bapak dari TQC dan TQM. Nah, itu sudah diakui. Nah, menurut Pak Feigenbaum, ya, quality is total composite product. Ya, total composite product characteristic through which the product in use will meet the needs and expectation of customer. Jadi quality itu adalah merupakan total karakteristik produk dari barang dan layanan. Ya. Yang mana the product di dalam penggunaannya akan dapat memenuhi kebutuhan dan ekspektasi dari pelanggan. Jadi ini menurut Pak Feigenbaum, mutu itu seperti itu. Ini dari Pak Feigenbaum. Kemudian yang kedua dari Pak Philip Crosby. Jadi Pak Philip Crosby ini juga seorang ahli, ya, businessman juga, yang berasal dari Virginia, Amerika Serikat. Nah, menurut beliau, quality is conformant to requirements. Jadi quality itu adalah kesesuaian dengan persyaratan-persyaratan. Ya. Menurut Pak Crosby, ini yang paling terkenal frasenya dari beliau adalah quality is free. Bebas. Bebas dari apa? Bebas dari defect. Maka Pak Crosby ini juga yang mencanangkan bahwa ada sebuah prinsip yang harus dipakai oleh perusahaan-perusahaan modern yang bernama zero defects. Ya, bebas dari defect. Nah, ini menurut Pak Crosby. Nah, ini kontribusinya besar sekali untuk perkembangan sistem manajemen mutu. Ya, kita tahu sekarang ada Six Sigma.
Six Sigma itu artinya 99,9 berapa persen begitu, tidak ada defect. Artinya semua mutu itu adalah sesuai dengan standar. Jadi defectnya hanya 0,00 begitu, mendekati zero. Nah ini semua akan merefer kepada prinsipnya Pak Philip Crosby. Nah, Pak Philip Crosby itu terkenal ya dengan pendapat beliau ketika tahun berapa itu 76-an kalau tidak salah ya, yang populer dengan frase ini, doing it right the first time. Jadi doing it right the first time, jadi lakukan yang benar pada saat pertama kali. Nah, prinsip ini muncul ketika Pak Crosby itu merasa prihatin. Ya, pada tahun tersebut produk-produk Jepang itu menyerbu Amerika. Jepang yang sebelumnya produknya itu dianggap sebelah mata, tidak sepadan dengan produk Amerika dan Eropa. Ternyata pada tahun tersebut produknya telah begitu baik sehingga bisa diterima di negara Amerika. Dan ini dikhawatirkan akan mengurangi pasar dari produk Amerika di negaranya sendiri. Ya. Nah, prinsip doing it right the first time ini punya 4. Ya. Yang pertama, the definition of quality is conformant to requirements. Jadi itu ya. Quality adalah kesesuaian dengan persyaratan-persyaratan. The system of quality is prevention, not detection. Jadi mencegah itu jauh lebih baik daripada mendeteksi. Yang ketiga, the performance standard is zero defect. Jadi standarnya orang Amerika itu zero defect. Ya, maka produk-produk Amerika itu terkenal dengan quality controlnya karena menganut prinsipnya Pak Crosby ini, zero defect. Yang nomor 4, the measurement of quality is the price of non-conformance. Jadi mengukur quality itu adalah dengan menentukan price of non-conformance. Jadi biaya ketidaksesuaian. Ya, 4 prinsip Pak Crosby di dalam doing it right the first time. Jadi ini begitu terkenal di Amerika ya. Nah, selain itu Pak Crosby itu juga memberikan 14 langkah untuk perbaikan kualitas. Nah, ini yang punya kontribusi besar terhadap total quality management. Dan Anda bisa baca sendiri satu persatu di sini ada 14 langkah bagaimana sistem manajemen mutu modern itu dibangun. Ya, dimulai dari komitmen manajemen. Kemudian ada tim perbaikan, ada pengukuran mutu, ada analisis biaya, ada kesehatan mutu pegawai, ada perancangan program, ada pendidikan, ada hari tanpa cacat dan seterusnya. Yang ketiga adalah Pak Edward Deming. Jadi beliau juga seorang statistician, engineer, profesor, dosen, ya, konsultan manajemen, kelahiran Amerika. Nah, beliau adalah salah satu guru mutu yang sangat terkenal di Jepang. Karena beliaulah yang turun langsung ke Jepang untuk memberikan pelatihan kepada para manajer di Jepang.
pada waktu itu, pada tahun 50-60-an begitu ya, yang menyebabkan Jepang itu bisa menerapkan sistem manajemen mutu modern. Sehingga saat ini di Jepang ada yang namanya The Wing Prize. Itu salah satu penghargaan yang diberikan kepada perusahaan yang mempunyai komitmen tinggi terhadap penerapan sistem manajemen mutu modern. Nah, penghargaannya itu menggunakan nama Pak Deming sebagai penghargaan tertinggi mereka terhadap jasa Pak Deming kepada Jepang. Jadi Jepang itu dulunya ya, kalau sekarang ibaratnya seperti Cina begitu. Ya, jadi produknya dipandang sebelah mata. Tapi setelah Jepang itu berhasil menerapkan sistem manajemen mutu modern dari para guru-guru mutu ya, yang berasal dari Amerika, nah hanya dalam kurun waktu kurang 20 tahun Jepang itu bisa menjadi negara yang maju. Produk-produknya mulai diakui oleh negara Amerika dan Eropa. Itu hebatnya orang Jepang ya. Diajari sedikit tapi mereka bisa berlalu lebih banyak, lebih cepat gitu ya. Nah, menurut Pak Deming ya, the quality to degree of uniformity and dependability at low cost and suited to the market. Jadi tingkat sebenarnya keseragaman dan ketergantungannya terhadap biaya, low cost and suited to market. Jadi semakin seragam, kemudian dia bisa dihasilkan dengan biaya yang rendah dan sesuai dengan permintaan pasar, maka dia bisa digolongkan sebagai produk yang bermutu. Itu menurut Pak Deming. Nah, Pak Deming ini mempunyai kontribusi besar terhadap total quality management. Apa? Beliaulah yang mengembangkan siklus perbaikan yang berkelanjutan yang kita kenal dengan PDCA. Plan, Do, Check, Action. Inilah siklus perbaikan yang sampai saat ini digunakan di dalam total quality management. Nah, dengan adanya PDCA ya, yang setiap saat dilakukan improvement, maka kepuasan pelanggan itu bisa dipenuhi. Dari waktu ke waktu ya, selalu mendekati kepuasan pelanggan. Terus ya. Nah, PDCA. Kemudian selain PDCA, Pak Deming juga memberikan 14 kunci keberhasilan sama dengan Pak Crosby tadi ya. Ini juga punya kontribusi besar terhadap TQM ya. Anda bisa baca sendiri apa saja isinya 14 prinsip dari Pak Deming ini ya. Yang paling fenomenal ya nomor 3 itu ya, hentikan ketergantungan pada pemeriksaan. Jadi pemeriksaan itu ya memeriksa ya. Pak Deming lebih menekankan kepada pencegahan ya. Caranya bagaimana? Mengintegrasikan dalam proses pembuatan. Jadi desain prosesnya itu kuat banget di sini ya. Itu Pak Deming, sehingga jangan sampai terjadi kegagalan ya. Jangan sampai menggantungkan kepada pemeriksaan. Walaupun tanpa pemeriksaan, proses itu harus tetap berjalan dengan baik, sesuai dengan standarnya. Dan seterusnya bisa Anda baca sendiri ya. Nah, kemudian yang keempat itu ada Pak Joseph Juran. Pak Joseph Juran ini juga expert ya, manajemen konsultan, engineer kelahiran Amerika. Jadi para guru mutu itu banyak dari Amerika memang. Nah, menurut Pak Juran itu ya, apa mutu itu? Beliau
hanya menyampaikan bahwa quality as fitness for use. Kesesuaian dengan pemakaian. Kesesuaian untuk digunakan. Kesesuaian apa? Bisa kesesuaian desain, ya. Kemudian macam-macam, availability, safety, and field use. Jadi fitness for use, begitu gampangnya begitu menurut Pak Juran. Nah, Pak Juran ini terkenal dengan triloginya. Namanya trilogi Juran. Nah, trilogi Juran itu memfokuskan pada pengurangan cost of quality. Jadi biaya mutu. Jadi untuk mencapai mutu yang diinginkan itu konsekuensinya adalah muncul biaya mutu. Nah, biaya mutu itu semakin rendah, maka dia akan semakin baik. Ya, sama dengan versinya Pak Deming, at low cost. Jadi itu harus low cost. Nah, biaya mutu menurut Pak Juran itu ada yang eksternal, internal, ada inspection, ada prevention. Eksternal itu biaya mutu yang muncul, ya, karena penggunaan oleh customer, ya, komplain, kemudian produk-produk retur, gitu ya, produk recall, itu kan setelah keluar dari pabrik. Tapi kalau internal itu masih di dalam pabrik, seperti scrap, rework, reinspection, retesting, ya, downgrade, itu kan kegagalan mutu itu, ya. Jadi biaya-biaya muncul karena ya disebabkan oleh kegagalan mutu. Ada yang biaya karena inspeksi. Ya, inspeksi itu ya apa saja yang dilakukan oleh perusahaan dalam rangka memastikan prosesnya berjalan baik. Misalnya apa? Testing proses, ya, audit, calibration, ya, test equipment. Itu semua membutuhkan biaya. Nah, kalau inspeksinya terlalu banyak, ya berarti lebih mahal. Kan tidak bagus juga. Nggak ada, jelek, terlalu banyak juga jelek. Nah, yang keempat adalah prevention. Prevention itu konsekuensi biaya muncul untuk mencegah kegagalan. Misalnya apa? Misalnya riset untuk new product, kemudian mereview produk baru, quality planning, survei, ya, kemudian membentuk tim perbaikan, education, training, dan sebagainya. Ini adalah elemen cost of quality. Nah, kemudian Pak Juran melanjutkan bahwa untuk mengurangi itu semua ada trilogi Juran. Ini apa aja? Yang pertama adalah quality planning, kemudian quality control, kemudian quality improvement. Jadi direncanakan sebaiknya. Ya. Apa itu kebutuhannya? Kemudian tujuannya. Ya, kemudian rencananya untuk mencapai itu bagaimana? Apa saja yang dibutuhkan? Itu harus di planning dengan baik. Kemudian dikontrol. Ya, dikontrol itu artinya dipastikan bahwa yang diterapkan itu sesuai dengan target. Kemudian yang terakhir dilakukan improvement agar kualitas yang dihasilkan itu semakin lama menjadi semakin perfect, menjadi lebih sempurna, begitu ya. Nah, sehingga menurut Pak Juran kalau digambarkan dalam bentuk diagram itu seperti ini. Jadi kalau misalnya sumbu Y itu yang tingkat excellence, ya. Jadi semakin ke atas itu semakin jelek, semakin ke bawah semakin baik. Kemudian sumbu X-nya itu adalah timeline-nya. Jadi semakin lama, ya, perfeksionisme dari sebuah produk itu akan menjadi lebih baik. Ya, dari yang worse menjadi lebih baik atau better. Ya, kalau pertama variasinya di sini, tengah.
kemudian menjadi lebih rendah. Itu artinya lebih baik. Bahwa di sini ada improvement. Itu berupa curhat. Kemudian yang kelima ini menurut Pak Seward. Pak Seward ini termasuk senior sekali ya. Nah, beliau ini adalah ahli statistik, ya, engineer, ya, ahli fisika. Jadi beliau juga orang Amerika. Nah, beliaulah yang mengembangkan namanya statistical process chart atau SPC yang nanti akan kita pelajari dalam 7 tools ya. Nah, menurut Pak Seward ini hanya menggambarkan saja bahwa quality itu fokus on effort to minimize the variation to fit the existing standard. Jadi usaha untuk meminimalisasi variasi agar sesuai dengan standar yang ada. Karena beliau ini kan statistikawan ya. Jadi lebih terukur. Jadi variasi itu harus minim. Ya, harus mendekati standar. Nah, ini cocok dengan temuan beliau ya, SPC yang nanti akan kita pelajari. Yang keenam itu Pak Ishikawa. Nah, beliau adalah guru mutu yang berasal dari Jepang. Ya, beliaulah yang menemukan salah satu teknik untuk menelusuri penyebab permasalahan yang kita kenal sebagai diagram tulang ikan atau fishbone diagram. Jadi beliau tidak secara jelas mendefinisikan mutu ya, tapi beliau lebih terkenal karena kontribusinya. Anda semua kenal dengan diagram tulang ikan yang Anda pakai ya. Itu merupakan jasa dari Pak Kaoru Ishikawa. Ya. Jadi beliaulah yang mengenalkan adanya quality circle di Jepang. Jadi quality circle itu ya semacam gugus kendali mutu yang dibentuk oleh perusahaan untuk melakukan quality improvement secara terus-menerus menggunakan prinsip Kaizen. Itu Pak Ishikawa. Terus yang ketujuh adalah Pak Kenichi Taguchi. Beliau juga orang Jepang yang fokusnya kepada desain kualitas. Nah, beliaulah yang mengembangkan metode Taguchi ya untuk optimasi desain proses yang sekarang banyak kita gunakan di perusahaan ya, yang kita kenal sebagai metode Taguchi. Nah, inilah para guru mutu yang populer ya, dan memberikan kontribusi besar terhadap pengembangan sistem manajemen mutu modern. Nah, kalau Anda ingin memahami, silakan dipelajari lebih lanjut dari berbagai referensi. Dan kemudian nanti akan kita lanjutkan kepada konsep untuk mendefinisikan mutu. Ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.